Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Intan Muda dari kelas 10 Sekolah SMA 18 Kabupaten Bandung. Judul cerita rakyat yang saya pilih adalah Asal-usul Kota Bandung. Guru bahasa Indonesia saya adalah Bu Istiqomah. Asal-usul Kota Bandung. Alkisah pada zaman dahulu kala di tanah Pasundan, di pinggiran sungai Citarum. Hiduplah seorang kakek tua yang terkenal karena mempunyai ilmu sakti mandraguna. Di sana dia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita bernama Sekar. Selain Sekar, Empu Wisesa mempunyai 2 orang murid, Jaka dan Wira. Dia menemukan mereka saat masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan Gunung Tangkuban Perahu. Yang sampai saat itu laharnya masih sering membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu lalu dibawa pulang, dirawat dan diajarkan ilmu oleh Empu Wisesa. Meskipun mempunyai guru yang sama, Jaka dan Wira mempunyai perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan, dia senang bermain dan pandai bercakap. Meskipun pintar, tapi karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, dia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda itu tidak membuat mereka berdua berjauhan. Mereka seperti 2 orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Tapi ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yakni mengenai perasaan mereka terhadap Sekar, putri guru mereka. Jaka terlebih dahulu menyampaikan maksud hati untuk melamar Sekar pada Empu Wisesa. Karena pandai mengambil hati gurunya, Empu Wisesa tanpa meminta persetujuan pada anaknya langsung menyetujui lamaran Jaka. Dia berpikir Sekar pasti juga menyukai Jaka yang rupawan serta pandai bergaul. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Sekar, lalu menyampaikan keinginannya untuk menikahkannya dengan Jaka. Sekar ialah anak yang baik dan berbakti pada orang tua, tapi baru sekali inilah Sekar membantah orang tuanya. Dia menolak keinginan Empu Wisesa. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Wira dan hanya ingin menikah dengan Wira. Hal itu membuat Empu Wisesa gundah. Sebelumnya, dia sudah menjanjikannya pada Jaka. Supaya adil, dia kemudian membuat sayembara. Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang dapat memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu, ujar Empu Wisesa. Jaka merasa itu merupakan hal yang mustahil, tak mungkin memadamkan lahar panas yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Tapi di depan Empu Wisesa, dia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Dia hanya berfoya-foya dan bahkan malah bermain wanita. Sementara itu, Wira berpikir keras mencari cara bagaimana memenangkannya sayembara tersebut. Dengan tekun setiap hari dia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas itu. Dia tahu hanya air yang dapat mengalahkan api. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu. Tapi dia belum juga menemukan caranya. Sampai suatu hari dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Wah, bagaimana kalau aku membendung sungai Citarum sampai airnya dapat memadamkan lahar panas, kata Wira dalam hati. Dengan penuh perhitungan, Wira mulai melakukan idenya tersebut. Pertama-tama, dia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut supaya tidak tenggelam oleh air. Lalu berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, dia meruntuhkan sebuah bukti dengan tangannya, sampai tanah dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan air mulai menggenang, lahar panas pun menjadi dingin, dan cekungan tersebut berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, dia lalu pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang. Muridnya terbukti sangat mencintai anak semata wayangnya.
dan mencegah bencana yang dapat muncul akibat lahar panas tersebut. Tak beberapa kemudian, mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah yang dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Jaka tak ada kabar beritanya lagi. Setelah bertahun-tahun Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu, sementara itu bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat deras air yang tinggi. Lama-lama air di danau tersebut mulai mengering. Tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun berpindah ke sana. Tak lupa juga mengajak penduduk sekitar. Lama-kelamaan daerah tersebut menjadi ramai, ditinggali serta didatangi penggemar, karena danaunya sudah tak lagi ada. Mereka menyebutnya Bandung. Menurut mitos, penduduk asli kota Bandung adalah keturunan dari Wira dan Sekar. Begitulah asal-usul nama kota Bandung, yang berasal dari kata bendung atau bendungan, yang dibuat oleh Wira untuk memadamkan lahar panas pada Gunung Tangkuban Perahu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.